Dan sekarang kita lihat Japrimer untuk membuat edging secara cepat dan trimming. Ini trimmingnya. Halo, selamat malam. Salam sukses buat teman-teman semua. Salam sehat selalu dimanapun kalian berada. Tadi kalian sudah lihat video demo trimming dan bikin edging oleh alat ini ya. Nih, Japrimer. Oh ya, sebelumnya maaf, perkenalkan saya namanya Usman Jaya Priyatna, atau dipanggil biasa suka orang bilang Usman Japri, Japri. Makanya alat ini saya namakan Japrimer, Japri Tech Trimmer. Sedangkan ini adalah Japri Tech. Japri jadi singkatan dari Jaja Prijatna. Dan ngomong-ngomong itu juga ide Japri itu dari istri saya yang mau kasih nama apa ya bingung. Nah, dia bilang Japri aja, kan suka ada orang WA Japri Japri, nama kamu kan Jaya Priyatna. Ya udahlah, jadilah Japri Tech ini dan Japrimer. Oke, selanjutnya mengenai Japri ini, cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di edisi part bagian pertama. Coba kunjungi Japri Wood Channel, itu ada bagian pertama. Dia bagian pertama. Sekarang ini saya lanjutkan bagian kedua. Pada bagian pertama itu videonya sudah dijelaskan sampai tahap sudah jadi seperti ini. Nah, ini lubang pisau bearing bawah, ini lubang pisau bearing atas. Ini dicoak supaya nanti pisau bearing itu bisa turun naik, ditekan dari baut sini untuk penyetelan. Nah, selanjutnya teman-teman setelah ini jadi seperti ini di finishing, ini bagian belakangnya, masukkan pisaunya. Masukkan ini dulu, buat ini dulu, namanya sekoneng. Ya, dari bahannya teman-teman bisa bikin ya, dari cari aja potongan-potongan besi hollow ini, tapi yang agak tebal ya. Ada yang tebalnya 1,2 mili atau 1 mili gitu. Jadi kita cari potongan, kita potong kira-kira 12 cm atau 15 cm lah. Yang penting lebih lebar daripada alat ini. Ini alat ini lebarnya 7 cm. Jadi kira-kira mungkin 15 cm lah, potong dulu. Nah, sesudah itu dilas. Nah, kalian mengenai cara pembuatannya, plat seperti ini dilas dengan baut ukuran M6. M6 jaraknya lebih lebar dari ini. Lalu buat pegangannya teman-teman bisa cari bahan plat siku. Nggak usah bikin sendiri lah, lebih ribet. Beli aja yang sudah jadi seperti ini. Ada banyak di toko online shop, tinggal ukurannya yang 1,2 cm atau 1,5 cm. Tuh, plat sudah jadi.
Lalu ini ditempel kemari, disekrup aja seperti ini. Jelas ya kawan. Jadi sesudah kita pasang duluan, ininya tempel jadi seperti ini nih. Ini masukkan kemari ke dalam jalur dia, baru kita pasang pisau. Mengenai lubang ini, kalian kan bisa pakai mata bor engsel, tapi yang ukurannya 30 cm ya, 30 mili. Yang bagian bawah lebih dalam, bagian atas hanya kira-kira setengah senti lah. Ini setengah senti. Lalu selanjutnya kita masukkan ini, sudah pasang, kita pasang pisaunya. Pisaunya bagian bawah dulu. Bagian bawah dikencengin, sudah masuk. Lalu pisau bagian atas. Mengenai cara membuat pisau bearingnya, nanti akan saya berikan link cara membuat pisaunya. Tapi sebagai mana diketahui, kalian bisa juga bearing itu, pisau bearing bisa bermacam-macam ukuran. Nanti ukuran bearing itu akan mempengaruhi jarak ini. Kalau kita mau pakai bearing yang lebih kecil, tentu jaraknya lebih sedikit. Pada edisi video bagian pertama di Japri Wood Channel, kalian bisa lihat gambarnya, jarak-jaraknya. Nah, jadi sesudah dipasang, posisinya jadi seperti ini. Coba ya, supaya terlihat lebih jelas. Ini posisi pisau ya. Jadi ini pisau bawah, pisau atas, pertemuannya hanya sedikit aja. Nanti di setelnya dari sini. Kira-kira tuh. Dia bertemu tapi tidak menekan ya. Kalau kita putar ini tuh. Enteng jadinya. Nempel aja gitu. Oke, jelas. Selanjutnya kita perlu membuat ininya nih. Bagian bawah kita buat dari akrilik atau bahan apalah yang kira-kira teman punya. Cuma nanti setelan pisau itu akan rata, harus rata. Tuh. Di setelnya dari bagian bawah sini. Pisaunya kita menggunakan yang Japrimer ini, saya menggunakan bearing tipe F atau bearing yang ada kupingan. Flank, bearing flank tipenya 6000 ZZ. Jadi lubang as dalam ukurannya 10 mili dia. Nah, untuk memasukkannya bautnya dengan bearing, ini umpamanya nih bearing F6000 ZZ. Ini kepala baut L, saya ini gunakan baut L baja yang ukurannya 8 cm. 7 cm juga sebenarnya bisa. Tapi 7 cm yang keluar dari sini terlalu sedikit. Hanya 1 cm. Saya lebih suka menggunakan yang 8 cm. Nah, jadi kepala baut ini perlu kita gurinda.
kita papas sampai diameternya 10 mili. Jadi bisa masuk seperti ini. Kalau menggunakan bearing yang kecil, kalian bisa menggunakan baut yang dipotong kepalanya, dia bisa masuk langsung ini. Kita dorong, tekan, ketok sampai ujung sini. Mengenai cara membuat ini, tatakan ini, kalian bisa gunakan bahan apa aja. Kebanyakan produk-produk lain menggunakan teflon atau apa. Sebenarnya itu lebih mahal. Jadi saya gunakan aja kayu, tapi pilih kayu yang rada keras ya. Kayu yang rada keras. Lalu kita bor menggunakan mata bor engsel yang ukuran 30 mili. Jangan lupa untuk ngebornya itu kita buat mal seperti ini. Kita posisikan seperti ini, jaraknya harus diukur berapa. Nah, ini ditekan, dipres, baru dibor. Jadi lubangnya nanti nggak lari. Nah, sesudah ini dibor, misalkan sudah berlubang ini, baru kita potong. Jadinya seperti ini. Demikian juga mengenai tatakan bawahnya, sama juga prosesnya. Ya, kurang lebih lebarnya lebih lebar dari sinilah. Akan seperti ini. Lalu lanjut mengenai kalau mau bikin edging, kita harus menyetel baut ini jarak daripada sekonang ini, kita sebutnya sekonang lah ya. Nah, penampilannya seperti ini. Sekonang ini jalur masuk kan kita tarik bisa, dorong bisa. Jarak pisau pinggir sini ke jarak jalur sini itu harus sama dengan jarak keluarnya. Misalkan di sini 15 mili, di sini harus 15 juga minimal atau 15,5. Kalau dia 14, begitu kita tarik nanti dia ngejepit. Karena nggak mungkin di sini 15, di sini mengecil jadi 14. Harus 15 lebih, 15,5 atau 16 nggak apa-apa. Nanti keluarnya akan rata 15. Nah, seperti ini. Dan kalian sudah lihat tadi demonya, hasilnya lumayan halus. Mengenai cara membuat sampai pada tahap ini, ya kalian lihat di channel Japri Wood Workshop, Japri Wood Channel, part pertama ya, bagian pertama. Ini adalah video bagian kedua. Cuma di bagian pertama kayunya beda. Kayunya kan rada hitam. Itu saya pakai kayu meranti. Kebetulan sudah saya produksi ada kira-kira 15 unit dan sudah habis terjual. Selanjutnya saya pakai kayu ini jati Belanda. Memang sih jati Belanda lebih empuk, tapi saya suka urat-uratnya. Jadi ada seninya, ada nilai seni. Nah, untuk kayu bagian atas, kayu ini sengaja saya cari yang warnanya hitam. Jadi ada kontras warna.
Jadi lebih matching dilihatnya, nggak sama rata pucat semua. Dan mengenai kayunya, jati Belandanya kalian harus pilih yang rada berat ya, jangan yang enteng-enteng. Jadi jati Belanda yang kayunya rada padat keras, kadang-kadang ada yang empuk. Dan pilih aja yang jarang mata bekas paku, jadi kurang bagus kalau ada bekas paku. Kayak seperti ini kan kita harus ada bekas paku walaupun nanti ketutup. Tuh ini ada bekas paku nih, ya kita dempul aja. Hasilnya ya seperti kalian lihat. Dan selanjutnya ini Japri Tech yang bisa potong bebas tadi. Ini juga kami produksi dengan jumlah terbatas. Dan nanti kami akan buatkan videonya. Mungkin banyak yang bertanya, ini kan barang dagangan, kok dibuatkan videonya? Ya nanti orang pada bikin dong, nggak jadi beli. Bagi kami Japri Wood channel ini, kita apa salahnya berbagi. Kalaupun orang mau membuat seperti ini, ya itu bisa lebih bagus ya oke aja, nggak apa-apa. Saya percaya rezeki itu tidak akan lari kemana. Sudah Tuhan kuasa yang atur. Dan pula kalaupun mau meniru, membuat juga kan nggak sembarangan. Kalau sebagai pengusaha, daripada bikin ribet-ribet hanya untuk pakai sendiri, belum tentu jadinya bener, mendingan beli aja yang udah jadi. Cari aja Japri Wood Workshop, Japri Wood, toko Japri Wood di Tokopedia ada, dan di TikTok juga ada. Oke teman, dengan ini video sudah selesai. Jangan lupa untuk like, follow, komen. Jika ada pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, silakan di komen. Lalu jangan lupa juga dicentang loncengnya, agar nanti kalian akan mendapatkan kiriman juga video-video selanjutnya, juga termasuk cara pembuatan Japri Tech ini. Demikian, salam sukses buat kalian semua. Kami butuh dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Ciao.